wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami dari kelompok 1. Kami akan mempersembahkan hasil analisis kami tentang The Fior, sebuah brand UMKM yang bergerak di bidang kreatif dengan produk utama berupa buket. Dalam analisis ini, kami akan membahas lebih dalam tentang berbagai aspek yang menjadi kekuatan The Fior, termasuk strategi bisnis, desain produk, dan nilai yang ditawarkan kepada para konsumen. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana The Fior tidak hanya menciptakan produk, tetapi juga menghadirkan cerita, kenangan, dan kehangatan dalam setiap buketnya. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Semi Sahabat Abdurrohim selaku ketua kelompok kami. Kedua ada Nurul Khotami. Ketiga ada saya sendiri yaitu Devi Sapira. Dan terakhir ada Pina Khoira Suada. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan The Fior, sebuah UMKM yang bergerak di bidang kreatif dengan spesialisasi yang sangat unik. The Fior memproduksi dan menjual berbagai jenis buket, mulai dari bunga, uang, snack, hingga produk yang bisa disesuaikan dengan selera konsumennya masing-masing. Jadi, apapun keinginan Anda, baik untuk hadiah istimewa, acara spesial, atau hanya untuk memberikan kesan yang berkesan, The Fior hadir untuk mewujudkannya. Nama The Fior sendiri memiliki makna yang sangat mendalam. Huruf D merupakan inisial dari nama sang pemilik yaitu Devi, sedangkan kata Fior diambil dari bahasa Italia yaitu La Fior yang berarti bunga. Inspirasi nama ini berasal dari keindahan dan kemewahan bunga yang menjadi inti dari produk-produk kami. Bunga tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki pesan tersirat tentang kasih sayang, kehangatan, dan kemewahan. Nilai-nilai inilah yang ingin selalu kami hadirkan melalui produk kami. Dengan mengusung filosofi ini, The Fior bukan hanya sebuah merek, tetapi juga sebuah wadah kreatif yang menciptakan suatu yang lebih dari sekedar produk. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang personal dan bermakna bagi setiap pelanggan melalui kreasi yang dibuat dengan penuh cinta dan dedikasi. Jadi mari jelajahi keindahan bersama The Fior. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain logo The Fior yang tidak hanya indah tetapi juga kaya makna loh. Mari kita mulai dari elemen utamanya. Elemen utamanya adalah bunga yang menjadi pusat perhatian. Bunga ini dirancang dengan warna-warna pastel seperti krem, merah muda, dan emas yang menciptakan suasana feminim, hangat, serta memancarkan kesan kemewahan. Warna-warna ini dirancang untuk membuat logo terasa lembut namun tetap menonjol di antara elemen lainnya. Keistimewaan desain ini juga terlihat dari kelopak bunga yang mekar. Kelopak ini melambangkan keterbukaan dan kesiapan The Fior untuk memenuhi keinginan para konsumennya. Dengan kelopak yang terbuka lebar, logo ini ingin menyampaikan pesan bahwa The Fior adalah merek yang peduli dan selalu siap memberikan layanan terbaiknya. Di bawah bunga terdapat tipografi modern bertuliskan The Fior yang ditulis dengan huruf kapital. Desain huruf ini bersih, tegas, dan mudah dibaca, memberikan kesan profesional sekaligus elegan. Garis-garis lembut pada hurufnya terasa selaras dengan keindahan bunga di atasnya, menciptakan harmoni visual yang sangat menarik. Tidak ketinggalan, warna teks dipilih sedikit lebih gelap seperti warna coklat. Ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan visual dengan warna pastel di bunga, sekaligus memastikan nama merek mudah dikenali dan diingat oleh para konsumennya. Secara keseluruhan, desain logo ini dirancang dengan hati-hati untuk mempresentasikan keanggunan, profesionalisme, dan komitmen terhadap keindahan yang ingin disampaikan oleh The Fior. Dengan elemen-elemen ini, logo bukan hanya menjadi identitas visual, tetapi juga sebuah simbol yang menggambarkan nilai dan kualitas dari The Fior tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mendetail tentang elemen dan konsep dari poster The Fior ini. Pertama-tama, mari kita perhatikan latar belakang poster ini. Latar belakangnya itu dirancang dengan nuansa lembut, menggunakan warna pastel yang tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga memberikan kesan hangat dan menenangkan bagi siapapun yang melihatnya. Elemen ini bertujuan untuk menciptakan daya tarik emosional yang erat kaitannya dengan keindahan dan kenyamanan. Tulisan satu buket sejuta kenangan menjadi pusat perhatian dan membawa makna yang mendalam. Kalimat ini menegaskan bahwa setiap pemberian atau penerimaan buket tidak hanya sekedar hadiah, tetapi juga sebuah simbol penuh makna dan kenangan yang indah. Pesan ini mengingatkan kita bahwa setiap buket yang diberikan menyimpan kisah dan perasaan yang mendalam bagi orang-orang tersayang. Kemudian, font yang digunakan dirancang dengan gaya khas dan elegan.
Gaya ini memberikan sedikit twist yang unik dan menarik perhatian, seolah menekankan bahwa The Fiore tidak hanya menjual produk, tetapi juga sebuah cerita dan pengalaman. Pada bagian tengah poster, buket ditampilkan dengan susunan yang rapi dan terorganisir. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan variasi produk yang dimiliki The Fiore. Elemen-elemen ini menambahkan dinamika visual sehingga poster terlihat lebih hidup dan menarik tanpa kehilangan kesan elegan. Terakhir, logo The Fiore yang ditempatkan dengan strategis di sudut kanan atas memberikan identitas merek yang kuat sekaligus memastikan bahwa setiap orang yang melihat poster ini dapat langsung mengenali siapa di balik produk-produk ini. Penempatan logo ini juga memastikan kesan profesional yang mudah diingat. Secara keseluruhan, poster ini tidak hanya cantik secara visual, tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan dan nilai-nilai yang dimiliki The Fiore. Dengan desain seperti ini, kami harap bisa lebih dekat dengan pelanggan, menghadirkan makna dan kenangan di setiap buket yang kami buat. Analisis copywriting dari postingan gambar tersebut. Yang pertama itu ada judul yang menarik, hadiah yang bikin semua orang tersenyum lebar. Judul ini bersifat emosional dan langsung menarik perhatian audiens. Frasa tersenyum lebar memancing rasa penasaran dan menonjolkan dampak positif dari produk yang ditawarkan. Yang kedua itu ada bahasa yang emosional dan personal. Frasa seperti siapa bilang hadiah harus selalu biasa saja, dan kadang kebahagiaan bisa datang dari hal sederhana tapi bermakna. Memberikan kesan bahwa produk ini unik dan memiliki nilai emosional yang mendalam. Gaya bahasa yang santai dan akrab membuat audiens merasa lebih dekat. Yang ketiga, ada call to action yang jelas. Kalimat, yuk jadikan momen spesialmu lebih berkesan dengan kado seperti ini, mendorong audiens untuk mengambil tindakan yaitu membeli produk. Sampai terdapat penyebutan kegunaan produk. Menonjolkan manfaat produk dengan menyebutkan berbagai kesempatan. Ulang tahun, wisuda, atau bahkan sebagai tanda terima kasih. Hal ini memperluas jangkauan target audiens. Yang kelima, ada fokus pada keunikan produk. Menekankan bahwa hadiah berupa buket tidak hanya cantik tapi juga penuh kebahagiaan. Hal ini memberikan nilai tambah yang tidak sekedar estetika tapi juga emosional. Yang keenam, ada penggunaan hashtag. Hashtag seperti buket bunga, buket uang, buket snack, hadiah spesial sangat relevan dan meningkatkan kemungkinan ditemukan oleh audiens yang mencari hadiah unik. Setelah kita membahas caption dan storytelling, selanjutnya itu kita akan membahas hasil analisis dari iklan kita, di mana iklan berhasil menjangkau 9.059 akun dengan total tayangan sebanyak 11.158. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa akun melihat iklan lebih dari satu kali. Itu rasio impression terhadap reach, itu rasio sama dengan impression dibagi reach sama dengan 11.158 dibagi 9.592. Yang hasilnya itu 1,16. Itu artinya rata-rata setiap akun melihat sebanyak 1,16 kali. Terus dari total jangkauan tersebut terdapat 268 kunjungan profil, yang berarti tingkat konversi dari reach ke kunjungan profil sekitar 2,79%. Itu dimana caranya itu profil visit dibagi reach dikali 100 sama dengan 268 dibagi 9.592 dikali 100 sama dengan 2,79%. Itu artinya sekitar 2,79% dari audiens yang terjangkau benar-benar mengunjungi profil. Selanjutnya ada pada bagian engagement, terlihat bahwa postingan mendapat 16 like dan reaksi. Jumlah ini relatif rendah jika dibandingkan dengan angka kunjungan profil yang mencapai 268. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konten berhasil menarik perhatian awal, interaksi lebih mendalam seperti like atau komentar masih kurang maksimal. Dengan hanya satu kali share dan satu kali save, dapat disimpulkan bahwa konten tersebut kurang memiliki daya tarik untuk dibagikan atau disimpan oleh audiens. Postingan ini mungkin terlalu fokus pada informasi atau promosi tanpa menghadirkan elemen emosional atau nilai yang kuat untuk memotivasi audiens membagikan lebih lanjut.
Terus pada aktivitas profil tercatat 268 kunjungan yang menunjukkan tingkat minat awal terhadap akun cukup baik. Namun hanya 7 dari 268 pengunjung yang memutuskan untuk mengikuti akun. Itu menghasilkan rasio konversi follow sebesar 2,6%. Itu menunjuk hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada ketertarikan awal, konten atau nilai yang ditawarkan dalam profil belum cukup kuat untuk meyakinkan audiens menjadi pengikut. Ya, sebelumnya kita sudah menganalisis tentang impresi dan engagement yang kita dapat. Nah, sekarang kita akan menganalisis siapa saja yang melihat postingan yang sudah kita iklankan. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama lokasi, terus umur, dan juga gender. Dan lokasi yang menduduki peringkat pertama yaitu Central Java atau Jawa Tengah yang sebanyak 60%, lalu Jawa Barat itu 31,5% dan sisanya itu Jakarta. Jakarta memasuki yang paling sedikit dari 3 ini. Yang kedua dalam gender, yang pertama yang paling banyak melihat itu perempuan karena target kami memang untuk perempuan karena buket bunga, buket uang, dan buket boneka. Itu sebanyak 45,5% dan laki-lakinya itu 5,8%, sisanya bisa laki-laki bisa perempuan tapi dikategorikan sebagai unknown. Nah, yang terakhir berdasarkan umur. Nah, ini dari 18 tahun sampai 65 tahun lebih. 18 tahun sampai 44 tahun mendapatkan 93,5%. Nah, sisanya 6,4% itu dari 45 tahun sampai 65 tahun lebih. Yang terakhir adalah evaluasi dari desain dan konten kami, yaitu De Fiore Bucket. Dari sisi desain, kami bisa mengevaluasi bahwa ada yang perlu ditingkatkan, yaitu mungkin kami bisa menambahkan animasi dan kami juga bisa menurunkan warnanya agar lebih balance antara terang dan gelap. Dari sisi copywriting, mungkin kami bisa mengevaluasi pada kalimat ajakan langsungnya, yaitu misalkan tambahan diskon atau dengan kalimat yuk order sekarang gitu. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.